Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khairi batigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, tak lupa sama-sama kita mengucap puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Karena dengan limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya tersebut, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk sama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini dalam rangka menuntut ilmu syariat, yang mana tentunya kita berniat dengan semakin banyak ilmu yang kita kuasai, yang kita ketahui, maka semakin banyak dan semakin baik pula amalan kita. Dan ketika semakin banyak dan semakin baik amalan kita, tentunya akan semakin banyak nantinya bekal kita untuk dapat kita bawa ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, di sini kita kembali ke tujuan akhir kita. Tujuan utama kita adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia hanya sementara. Kalau dalam beberapa riwayat, ya, ummati baina sittin was sab'in. Umatku, kata Rasulullah, usianya berkisar di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Bahkan Rasulullah sendiri hanya berusia 63 tahun. Jadi kalau di antara kita yang sudah berusia lebih dari 63 atau mungkin lebih dari 70 tahun, itu bisa dikatakan sudah dapat bonus. Sudah dapat bonus, ya. Sudah dapat bonus, karena normal-normalnya di usia 60 sampai 70 tahun itu sudah maksimal standarnya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dari hal ini apa? Bahwa tentu dengan menyadari hal itu, semakin lebih lagi rasa nikmat dan rasa mensyukuri nikmat tersebut harusnya bagi orang-orang yang mendapatkan bonus-bonus tersebut, ya. Dan tentunya ketika tujuan kita tadi adalah akhirat, maka bagaimanapun kita di dunia ini harus mempersiapkan bekal kita untuk akhirat. Nah, normalnya seperti itu. Cuma memang kebanyakan dari kita masih banyak yang belum mempersiapkan atau belum benar-benar untuk membekali diri dengan sesuatu yang akan kita bawa nantinya ke akhirat. Rata-rata kenapa demikian? Karena kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan, atau dalam bahasa lebih kerennya kurang ngaji. Karena itu untuk membuka kesadaran kita, ya, kita harus sama-sama kembali merenungi bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara dan sebentar saja. Kalau kita tidak manfaatkan untuk kebaikan, lalu kapan lagi kebaikan itu? Tidak ada jaminan di antara kita semuanya akan dapat bonus lebih dari 70 tahun. Ya, kita tidak pernah tahu saudara-saudara kita yang mungkin malam ini masih bersama kita, kita nggak tahu besok apakah masih bersama kita atau tidak, atau mungkin kita bahkan yang mendahului mereka. Nah, karena itulah sampai dengan hari ini mestinya niat kita adalah bagaimana memperbanyak bekal, memperbanyak amal soleh yang bisa kita lakukan untuk dapat kita bawanya ke kampung akhirat nanti. Dan tentunya amal soleh itu tidak serta-merta kita lakukan, mesti harus ada modal ilmunya. Nah, karena itulah dengan sama-sama kita mengaji di malam hari ini, kita niatkan ini sebagai modal kita untuk nanti ke depan semakin banyak yang bisa kita amalkan, dan tentunya semakin banyak yang kita bawa ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga kita sama-sama hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan salah satu subtema dalam pembahasan wudu, yaitu mengenai syarat wudu, atau lebih spesifik syarat sahnya wudu. Dan untuk tema wudu sendiri sebenarnya masih menyisakan satu bagian lagi, dan ini sebenarnya hanya lebih kepada tambahan, karena yang akan dibahas adalah mengenai doa setelah berwudu, ya, doa setelah berwudu. Jadi ini mungkin hanya sekedar kalimat yang nanti akan kita ajarkan, ya, kemudian untuk dihafalkan dan dipraktekkan. Dan setelah itu nantinya lanjut kita akan masuk ke dalam bab sholat. Jadi memang kembali kita ke dalam apa yang kita sampaikan di awal-awal pertemuan. Kalau kita berbicara mengenai wudhu secara detail, itu pembahasannya sangat banyak, ya, atau pembahasannya itu sebenarnya masih banyak lagi. Cuma kembali lagi bahwa karena kitab yang kita pegang ini adalah kitab yang seolah-olah orang yang baru mau mengenal Islam, ya, apa yang mesti dia ketahui? Apakah semua hal mengenai wudu? Jangan, karena nanti akan membuat dia bingung. Ini wudu saja nggak selesai-selesai, nanti gimana sholatnya, gimana zakat, gimana puasa, malah nggak jadi semuanya. Karena itu kenapa kita pilih kitab ini kemarin, karena kitabnya untuk pemula. Seolah-olah orang kalau baru masuk Islam, orang kalau baru mau belajar Islam mendalam, dimulai dari ini dulu. Yang mau diperbaiki dari hidupnya yang mana, perbaiki ini dulu. Makanya yang dipilih-pilih materinya hanyalah materi-materi yang sekiranya itu paling penting, paling vital untuk diketahui. Makanya dalam pembahasan wudu, bahasnya adalah fardu wudu, kemudian syarat wudu, lalu kemudian lanjut ke bab sholat. Karena itulah ketika kita mengajarkan anak kita, apakah kita ajarkan anak kita yang macam-macam mengenai wudu? Kan belum. Yang penting adalah bisa wudu dulu, tahu fardunya, tahu syaratnya. Setelah selesai nanti lanjut ke bab sholat, begini caranya sholat, lanjut lagi nanti bab lainnya. Nanti baru setelah itu, setelah memahami dasarnya, memahami konsepnya, baru setelah itu lanjut ke pendalaman yang lebih lagi. Diulang lagi bab wudu dengan penambahan-penambahan. Dalam hal ini seperti hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian nanti apa saja yang penting untuk dibahas dalam bab wudu ini. Jadi kita singkat-singkat saja dalam masalah wudu, cuma bahas 2 tema. Nanti lanjut ke bab sholat 2 tema, fardu dan juga syaratnya. Nanti langsung pindah ke bab lain. Kesannya adalah seperti apa sih yang mesti saya ajarkan kepada anak saya. Nah, inilah yang mesti harus kita ketahui terlebih dahulu untuk nanti bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik, di sini Habib Umar dalam Adz-Dzakhiratul Musyarrafah menyebutkan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Doa ma ba'dal wudu. Doa setelah wudu. Jadi kalau wudu itu dimulai dengan niat, ditutup dengan doa, ya, dimulai dengan niat, ditutup dengan doa. Nah, apa doa setelah wudu? Nah, ini kan sesuatu yang mungkin jarang atau sering, ya, kalau dibilang doa setelah wudu diamalkan. Umumnya jarang, ya. Umumnya jarang. Jarangnya kenapa? Husnudzonnya karena banyak yang belum tahu, karena banyak yang belum hafal. Ya, karena itulah penting untuk kita belajar, penting untuk ngaji, tahu, hafal, bisa dipraktekkan seperti itu. Beliau sampaikan di sini apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihina inna anzalnahu kamilatan talatan. Jadi di sini mungkin dari apa yang pernah kita pelajari atau apa yang pernah kita hafal ini agak sedikit lebih komplit, ya, ditambah oleh Habib Umar sedikit. Ya, mungkin kalau kita sebelumnya menghafalnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lanjut Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Hanya kalau dari versinya Habib Umar, karena doa itu kan versi-versi, ya.
Jadi Habib Umar menyarankan seperti ini, tambahkan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang beliau temukan. Nah, beberapa tambahannya tadi di antara asyhadu alla ilaha illallah dan di antara kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabina ada tambahan doa yang mungkin seringnya kita baca setelah akhir majelis gitu ya. Tapi di sini termasuk salah satu yang dianjurkan juga untuk dibaca setelah wudu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru setelah itu Allahumma ja'alni minat tawwabina dan seterusnya. Kemudian di akhir setelah waj'alni min ibadikas shalihin beliau tambahkan juga untuk membaca surat Inna anzalnahu. Berarti surat apa itu? Surat Al-Qadar dibaca sebanyak 3 kali secara sempurna gitu ya. Jadi kalau kita potong berarti ada 4 ya, ada 4 potongan utama. Potongan pertamanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Potongan keduanya tasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian potongan ketiganya doa Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Baru kemudian potongan keempatnya membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Jadi yang disarankan oleh Habib Umar kepada kita doa setelah wudu itu berarti ada 4 ya. Ada syahadat, ada tasbih, ada doa, baru terakhir adalah membaca surat Al-Qadar ya, membaca surat Al-Qadar. Adapun untuk syahadat ya, untuk syahadat itu ada beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat Uqbah bin Amir ya, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbihul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Ya, begitupun riwayat-riwayat lainnya yang menerangkan mengenai syahadat tersebut. Lalu kemudian riwayat lain yang menerangkan mengenai tasbih seperti riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, man tawadda'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi riqin tsumma tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Ya, begitupun riwayat yang menerangkan mengenai membaca surat Al-Qadar itu terdapat dalam riwayat dari Anas, man qara'a fi athari wudu'ihi inna anzalnahu fi lailatul qadar marratan wahidatan kana minas siddiqina wa man qara'aha marrataini kutiba fi diwani syuhada wa man qara'aha talatan hasyarahullahu mahsyaral anbiya. Ya, itu tadi dalil-dalilnya kenapa Habib Umar kemudian menyarankan ada 4 hal ini ya, atau 4 potongan tadi yang merupakan doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah wudu. Nah, hanya memang mungkin ini pernah juga kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karena doa setelah wudu ini adalah kalimah thayyibah yang di dalamnya mengandung zikir ya, mengandung nama-nama yang baik, nama Allah di sana, ada nama Rasulullah di sana ya, bahkan Al-Qur'an di sana juga ada surat Al-Qadar tadi sebanyak 3 kali kita baca. Maka penting untuk kita mengetahui adabnya ya. Apa maksudnya? Ini pernah kita singgung waktu itu bahwa kebanyakan kita kalau punya rumah ya, rata-rata desainnya kamar mandi ya, kemudian kamar apa istilahnya, kamar apa ya, buang airnya, tempat wudunya di satu tempat yang sama ya. Jadi wudu di situ, mandi di situ, buang air juga di situ ya. Artinya kan kalau secara keseluruhan kita ambil yang paling buruk, berarti kan itu salah satunya adalah kamar mandi, yang mana kalau di kamar mandi kita nggak bisa untuk membaca zikir ya, membaca kalimat thayyibah karena tidak cocok di situ, apalagi membaca Al-Qur'an dalam WC, dalam kamar mandi seperti itu. Nah, karena itu ada adabnya ya. Apa adabnya? Tentu yang pertama adalah kalau kita bisa mengubah bentuk kamar mandi kita tuh di situ dulu. Ya, jadi yang terbaik itu kalau ada yang punya rencana bangun rumah, ya rencana dulu saja. Kejadiannya kapan, wallahu a'lam. Yang penting ada rencana dulu, ya. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana nanti kemudiannya, gitu ya. Jadi rencanakan bagaimana kalau sebisa mungkin tempat wudu, ya, kemudian kamar mandi itu dipisah agar nanti kita bisa menyempurnakan adab kita dalam berwudu. Karena setelah wudu kita ada doa yang harus dibaca. Nah, bagaimana kita baca doa sementara kita dalam kamar mandi? Nah, itu kan nanti nggak sinkron yang semacam itu.
Nah, karena itu kalau sudah kadung demikian dan dalam waktu dekat tidak ada kemungkinan untuk merenovasi rumah, atau mungkin di beberapa tempat musola dan masjidnya memang masih gabung dan nggak mungkin untuk dibongkar dalam waktu dekat misalkan seperti itu, maka ya berarti kita harus menyiasati cara membaca doanya. Antara kita membaca dalam hati atau kita keluar dari kamar mandi dulu baru kemudian membaca doanya. Ya, nah ini penting untuk dibahas. Jadi bukan hanya sekedar mengenai apa doanya sudah kita bacakan dan tinggal dihafal, tapi prakteknya bagaimana caranya yang tepat itu mesti pula untuk kita ketahui. Ya, jadi adabnya tetap kita jaga dan prakteknya tetap kita amalkan. Jangan jadi alasan kenapa kok nggak pernah baca doa setelah wudhu. Karena saya wudhu dalam kamar mandi, nggak mungkin saya baca doa dalam kamar mandi, itu alasan saja. Ya. Nah, kalau mau boleh dalam hati, tidak melafalkan, atau yang lebih baik lagi adalah kita keluar dulu dari kamar mandi, kemudian membaca doanya, yang tadi mengandung syahadat, tasbih, doa, dan terakhir mengandung ayat Al-Quran, surat Al-Qadar, seperti itu. Ya, oke, baik. Sebelum kita pindah ke bab berikutnya, kita baca sekali lagi tadi doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Lalu kemudian membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali secara sempurna. Maka insyaallah kita akan mendapatkan fadilah keutamaan daripada hal tersebut, ya. Oke, baik. Maka dengan demikian selesai masalah yang berkaitan dengan bab wudu. Jadi bab wudu yang diterangkan oleh Habib Umar dalam kitab ini hanya masalah fardu wudu, kemudian masalah syarat sah wudu, dan terakhir ditambahkan sedikit mengenai doa setelah wudu. Ya, meskipun dalam penyampaiannya kita sudah juga tambahkan beberapa sunnah-sunnah wudu ya, yang memang tidak dibahas secara langsung, tapi karena berkaitan dengan materi yang kita bahas sehingga kita kemudian tambahkan 1-2 mengenai sunnah-sunnah wudu yang secara umum insyaallah sudah kita ketahui bersama. Berikutnya Habib Umar pindah ke dalam tema baru, bab baru, yaitu bab salat, gitu ya. Jadi tadi saya ulangi lagi, kenapa langsung saja begitu tidak dibahas lebih detail? Karena kita bertahap dulu, ya. Jadi saya menyamaratakan, kita anggap kita mulai dari tangga yang pertama dulu. Yang penting kita tahu caranya wudu dulu. Jadi cara wudu seperti ini, oh sudah, gitu ya. Nanti kita akan selesaikan kitab ini, khatam. Nanti kalau ada waktu kita pindah ke kitab yang lebih dalam lagi. Baru nanti dikaji lebih dalam lagi mengenai masalah-masalah wudu. Karena kalau langsung mendalam seperti itu, kita nggak selesai-selesai, akhirnya nggak wudu-wudu, ya. 10 pertemuan bahasnya basuh muka terus, ya. Ini sudah 10 pertemuan basuh muka, besok basuh muka lagi, akhirnya glowing. Ya enggak. mukanya makin glowing ya, tapi kepribadiannya jadi nggak glowing gitu ya, nggak selesai ibadahnya seperti itu. Jadi yang penting kita bisa wudu dulu, jadi bisa ngamalkan. Nanti kemudian kita tambah 1-2 ilmu mengenai wudu lagi. Oke. Dalam bab sholat pun Habib Umar juga meringkas dalam beberapa tema saja, yaitu mengenai rukun-rukun dan juga nanti syarat sah sholat. Jadi dimulai dulu terhadap pembahasan mengenai rukun-rukun sholat. Yang mana kalau kita berbicara atau kita menyinggung mengenai kata rukun, ini sebenarnya sudah kita bahas juga, ya. Rukun memiliki sinonim apa? Apa sinonimnya rukun kemarin? Fardu, ya. Jadi rukun dan fardu itu dua entitas yang sama, dua substansi yang sama, di mana sama-sama harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah atau belum dianggap melakukan ibadah yang kita inginkan. Hanya memang kalau penyebutannya fardu karena tidak ada aturan atau syarat mesti berturut-turut. Jadi boleh ada jeda, boleh istirahat dulu, yang penting adalah kita kerjakan. Tapi kalau sudah menyebut kata rukun, karena rukun itu artinya bagian, seolah-olah bagian yang satu dengan bagian yang lain itu satu kesatuan, maka tidak bisa dijeda. Ya, karena itu dalam bab wudu yang disebut adalah fardu wudu. Karena memang kalau kita setelah basuh muka, kita bisa istirahat dulu. Yang penting apa syaratnya? Belum kering, ya, belum kering, masih basah. Baru kemudian kita lanjut ke basuh tangan. Tapi kalau dalam bab sholat disebutnya bukan fardu sholat, melainkan rukun
sholat. Kenapa? Karena antara satu rukun dengan rukun lainnya itu harus berkesinambungan, tidak bisa ada jeda. Tidak bisa orang setelah i'tidal capek istirahat dulu nanti baru lanjut sujud, nggak bisa. Karena itu disebut dengan rukun. Jadi secara makna antara rukun dan fardu itu sama, tapi hanya dari sisi pemahaman kalau fardu itu bisa dipisah antara satu rukun dengan rukun lainnya, tidak mesti mualah, tidak mesti berturut-turut. Tapi kalau sudah menyebut kata rukun, maka antara satu dengan yang kedua dan ketiga dan seterusnya harus berkesinambungan, nggak boleh putus. Putus mesti ulang lagi dari awal, seperti itu. Oke, arkanus sholati, rukun-rukun salat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Nah, di sini Habib Umar menyebutkan bahwa rukun salat ada 17. Oke. Nah, sabar dulu ya, nanti pasti akan ada timbul pertanyaan. Biasanya yang diajarkan berapa? Aduh, saya berpositif thinking, husnuzan pada tahu, jadi protes. Ini kok 17 biasanya segini gitu ya. Ternyata yang biasa pun nggak tahu. Bahaya ini. Berapanya biasanya berapa? 13 ya, umumnya 13. Yang saya ketahui, umumnya di Indonesia itu diajarkan rukun sholat itu 13. Jadi menariknya begini. Dari mana orang-orang Indonesia itu belajar bahwa rukun sholat itu 13? Begitupun nanti kenapa Habib Umar menyebutkan kok rukun sholat itu 17, ternyata dari satu orang yang sama. Namanya Al-Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi itu satu orang, dia punya dua kitab. Satu kitab namanya Minhajut Talibin. Ya, ini kitab fikih. Yang kedua nama kitabnya Raudhatut Talibin. Dalam Minhajut Talibin, kitab fikih, beliau sebutkan rukun sholat itu 13. Di kitab yang lain beliau juga yang nulis, kitab fikih juga namanya Raudhatut Talibin, beliau katakan rukun sholat ada 17. Jadi satu orang itu menyebutkan dua rukun sholat dengan dua versi berbeda di dua kitab berbeda. Nah, orang kalau nggak siap dengan hal ini kan pasti ini Imam Nawawi pelin-pelan atau bagaimana? Atau ada yang kelupaan sebelumnya atau bagaimana? Sekarang 13, besoknya 17, atau sekarang 17 besok kok 13, ada diskon atau bagaimana? Gitu ya. Nah, ternyata setelah kita kaji, kalau kita membaca ya, antara 13 dan 17 secara praktek itu nggak ada bedanya. Bedanya dari sisi mana? Dari sisi penyebutan urutannya saja. Oke, kita tahu ya bahwa kalau rukun yang tidak ada bacaan wajib, oke, ada rukun fi'li, tahu rukun fi'li, rukun perbuatan. Ya, rukun perbuatan itu ada yang di sana ada terdapat bacaan wajib. Contoh seperti ketika berdiri. Ya, ketika berdiri ada bacaan wajib, ada apa? Al-Fatihah atau tasyahud akhir. Tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir ada bacaan wajib di situ. Bacaannya tasyahud ya, bacaan kemudian sholawat Nabi. Nah, kalau ruku, ketika ruku adakah bacaan wajib di situ? Pas ruku, adakah bacaan wajib? Ada nggak? Tasbih itu wajib atau bukan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu wajib atau sunnah? Sunnah. Artinya ketika ruku ada nggak bacaan wajib? Enggak. Orang kalau sekedar ruku kemudian i'tidal tanpa baca apapun sah nggak sholatnya? Sah, karena tidak ada bacaan wajib di situ. Sujud ada nggak bacaan wajib? Nggak ada. Adanya bacaan sunnah. Nah, nanti kita akan temukan kaidah setiap gerakan sholat yang dimana gerakan tersebut tidak terdapat bacaan wajib, maka wajib untuk melakukan yang namanya tumakninah. Tahu tumakninah? Pernah mendengar kata tumakninah? Ya, diam sebentar, sejenak. Ya, dalam satu riwayat menyatakan sekadar bacaan subhanallah. Dalam riwayat lain adalah ketika anggota tubuh tenang, diam, seolah-olah satu gerakan dengan gerakan lainnya itu tidak bersambung. Jadi terjeda dengan tumakninah ini dalam berbagai versi dan riwayatnya. Nah, kalau kita kita runut, kira-kira secara umum ada berapa gerakan yang mana dalam gerakan tersebut tidak ada bacaan wajibnya? Berarti apa? Ruku tidak ada bacaan wajib. Kemudian sujud. Kemudian apa lagi? Yang tidak ada bacaan wajib di sana. Berurut ya, sholatnya urut ya. Jangan ruku langsung sujud, itu enggak sholat. Coba berurut ya. Pertama kali sholat kita berdiri. Ada bacaan wajib ketika berdiri? Ada. Baca al-Fatihah berarti enggak masuk. Kemudian setelah berdiri apa? Ruku. Ada bacaan wajib?
Enggak, berarti satu ruku. Kemudian i'tidal, ada bacaan wajib? Tidak, berarti dua i'tidal. Kemudian yang ketiga, sujud. Ada bacaan wajib? Tidak, sujud kita hitung dua ya, karena sama-sama sujud. Kemudian apa lagi? Duduk di antara dua sujud. Ada bacaan wajib? Tidak ya, tidak ada bacaan wajib. Jadi ada 4 gerakan dalam sholat yang mana dalam gerakan tersebut tidak ada bacaan wajib. Yang artinya di 4 gerakan ini wajib untuk melakukan apa? Tumak-ninah. Oke. Jadi 4 ya. Ingat kata-kata 4. Tadi versi rukun sholat ada berapa? 13 dan 17. Oke. Versi yang 13 ketika membahas rukun disebutkan karena wajib tumak-ninah, berarti ruku dengan tumak-ninah, i'tidal dengan tumak-ninah, sujud dengan tumak-ninah, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumak-ninah. Oke. Tapi versi 17 tumak-ninahnya dipisahkan dari rukunnya. Jadi kalau misalkan menyebutkan rukunnya apa? Ruku, satu rukun. Setelah itu tumak-ninah saat ruku, satu rukun. Kemudian sujud i'tidal, satu rukun. Kemudian duduk di antara dua sujud, tumak-ninah dalam i'tidal, satu rukun. Kemudian sujud, satu rukun. Tumak-ninah dalam sujud, satu rukun. Ya, berarti ada 4 tambahan dari yang 13 tadi. Sehingga kalau 13 ditambah 4 menjadi berapa? Nah, jadi kalau orang yang sholat versi 13 dengan sholat versi 17, adakah perbedaan dalam sholatnya? Hakikatnya nggak ada. Gitu ya. Jadi bukan Imam Nawawi diskon atau menambah-nambah atau lupa atau belum menyebutkan, tapi hanya 2 versi saja. Ya, ada versi yang digabung ruku dengan tumak-ninah, i'tidal dengan tumak-ninah, kemudian sujud dengan tumak-ninah, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumak-ninah. Jadi kalau disebutkan dengan cara seperti itu totalnya kan 4. Totalnya 4 kan. Tapi kalau dengan versi yang kedua, ruku 1, tumak-ninahnya 1, kemudian yang ketiga i'tidal, tumak-ninahnya, sujud, tumak-ninahnya, duduk di antara dua sujud, tumak-ninah jadi berapa? Jadi 8. Berarti ada selisih 4. Itulah yang kalau kita belajar versi 13, berarti dalam hal ini tumak-ninah masuk ke dalam rukun yang 4. Tapi kalau versi 17, maka tumak-ninah dikeluarkan dari versi yang tadi, ya. Jadi satu-satu. Nah, begitu perbedaan. Jadi nanti kalau ketemu ini kemarin kata Ustadz ini 13, kata Ustadz ini 17. Nah, saya kumpulkan keduanya, 13 benar, 17 benar. Nah, begini cara menghitungnya. Gitu ya, cara membagi. Jadi antara 13 dan 17 hakikatnya tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, ini 13 atau 17 yang akan kita bahas, nggak mungkin kita bahas satu pertemuan sekaligus, ya. Karena nanti kalau kita bahas tahu-tahu sudah subuh, ya. Ya, tahu-tahu sudah subuh. Jadi kita bertahap dulu ya, seberapa dapatnya, dapat 2 yang nanti kita lanjut lagi seperti itu, ya. Semoga bisa khatam satu tema sebelum Ramadan. Ya. Karena saya khawatir kalau misalkan 17 ya, 15 besoknya Ramadan. Nah, 2 lagi ini nggak bisa setelah Ramadan. Kenapa? Harus ulang dari 1. Saya yakin harus ulang dari 1. Jadi kita semoga targetnya entah kita menyelesaikan sholat sekaligus, artinya rukun dan syarat semua, atau kalaupun minimal rukun saja, ke-17-nya kita bisa bahas seperti itu, ya. Oke, yang pertama dari rukun sholat adalah niat. Nah, ini kembali lagi niat, ya. Oke, niat itu sesuatu yang wajib dan kemarin kita ajarkan caranya adalah di dalam hati, ya. Jadi niat yang benar itu adalah yang terbersit dalam hati. Sekalipun dilafazkan niat itu, tapi dalam hati enggak melafazkannya, enggak membersihkannya, maka dia belum dianggap berniat. Jadi misalkan kita kalau di kalangan Nahdlatul Ulama kan diajarkan ya, baca usolli dulu, ya, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib dan selanjutnya. Nah, sekalipun kita sudah baca itu, tapi pas takbiratul ihram Allahu Akbar, kita dalam hati enggak membaca apa-apa atau enggak melafazkan apa-apa, enggak membersihkan apa-apa, itu berarti belum niat. Ya. Karena kemarin kita harus bedakan beda antara niat dengan talafuz berniat. Beda antara berniat dengan melafalkan niat. Niat hukumnya wajib. Bagaimana caranya niat? Niat yang dalam hati. Tapi karena hati ini sering terbolak-balik, jadi hati bahasa Arabnya kan qalbun. Ya, bukan kalbun ya. Qalbun pakai qaf ya. Bukan pakai kaf, nanti berubah ya. Kalau kaf jadi hewan, kalau qaf jadi hati gitu ya. Nah,
Ada lagi kata lain dalam bahasa Arab yang katanya itu adalah taqallaba atau taqallub yang artinya bolak-balik. Diriwayatkan kenapa hati dalam bahasa Arab itu dinamai dengan qalbun, jawabannya li taqallubihi. Jadi qalbun dengan taqallub itu kan sama-sama ada huruf qaf, lam dan ba. Kenapa dinamakan hati? Karena sering berbolak-balik, sering berubah-ubah. Kadang suka ini, kadang suka itu. Ya, itu hati. Ya, jadi kalau orang yang suka-sukanya pindah sekarang ini besok itu, berarti dia punya hati. Ya, dia punya hati gitu. Karena memang hati kebiasaannya adalah untuk berubah-ubah, kecenderungannya berubah-ubah. Karena itu salah satu doanya kan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami di atas agamamu. Jadi sekarang kami beragama Islam, kami memeluk Islam, kami beramal soleh, tapi kan gak ada jaminan besok, lusa engkau cabut iman itu dari hati kami. Karena hati cenderung berbolak-balik. Kita hidup susah, miskin, gak ada apa-apa, besok makan susah, sekolah sudah minta tagihan tagihan SPP, ya, makan nggak bisa, tiba-tiba ada orang non muslim datang, ini ada uang 1 miliar tapi keluar dari Islam. Nah, kan bisa saja kita tergoda di situ. Dan banyak kejadiannya itu kan. Makanya sabda Rasul apa? Kadal faqru ayyakuna kufran, ya, hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Makanya hati-hati gitu ya. Nah, ini sudah saya kasih informasi sebelumnya. Jadi kalau bisa terjadi seperti itu lagi, ya saya nggak tahu itu. Kenapa kok bisa seperti itu, ya. Nah, jadi intinya adalah hati. Nah, tadi kembali lagi, hati itu mudah terbolak-balik. Tiba-tiba memikirkan ini, tiba-tiba memikirkan itu, ya. Dan kadang sesuatu yang nggak terfikirkan, ketika kita akan mulai ibadah mau khusyuk, justru saat itu pikiran-pikirannya muncul, ya. Pikiran-pikirannya muncul. Tadi kompor sudah saya matikan apa belum? Tadi kunci rumah sudah saya kunci atau belum? Itu kapan pikiran-pikiran itu muncul? Pas mau sholat biasanya, iya kan? Kalau nggak sholat atau tidak ibadah, biasanya nggak terlalu memikirkan itu. Ya mungkin ada, tapi nggak terlalu se ekstrim ketika kita akan mulai sholat. Nah, itulah gangguan-gangguan setan itu sudah dimulai dari sebelum sholat, gitu kan? Nah, sehingga kalau kita sedang memikirkan tadi kompor saya, kita takbiratul ihram, ya Allah, kompor saya tadi gimana? Berarti kan dalam hati nggak niat, tapi memikirkan kompor, memikirkan rumah kita sudah dikunci atau belum. Nah, sehingga kemudian para ulama memberikan solusi untuk memantapkan hati supaya ketika takbiratul ihram sudah siap untuk berniat, maka coba lafalkan niat itu dulu. Namanya istilahnya talaffuz biniyah, melafazkan niat sebelum memulai sholat. Sehingga ketika kita akan mulai sholat, kita niatkan dalam lisan kita usolli fardhol maghribi, berarti kan jelas, oh saya mau sholat maghrib. Kemudian pas takbir dalam hatinya menyebutkan yang tadi kita lafalkan. Begitu caranya niat sholat yang benar. Kalau tidak dilafalkan nggak apa-apa, yang penting dalam hatinya ada niat. Kapan? Ketika takbiratul ihram, bukan sebelumnya, bukan setelahnya, ya. Jadi pas ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang mana sih? Tahu yang mana takbiratul ihram? Tahu? Belum belajar Ustaz. Kita masih di niat. Nanti ya. Ya, takbiratul ihram yang mana? Takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar. Ya, bacaan takbir Allahu Akbar itu yang takbiratul ihram. Jadi bukan mengangkat tangannya. Ya. Ada orang yang takbiratul ihram apa? Mengangkat tangan pas mulai sholat. Itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan rukun fi'li, tapi rukun qauli, bukan rukun perbuatan tapi rukun ucapan. Jadi yang dinamakan takbiratul ihram itu yang lafaz Allahu Akbar. Itu yang takbiratul ihram itu. Jadi ketika lafaz kita menyebutkan Allahu Akbar dalam hati, berniat untuk sholat, seperti itu, ya. Nah, itu tata cara secara umum mengenai bagaimana berniat. Jadi niat itu ketika rukun wajib pertama yaitu takbiratul ihram, ya, dan dianjurkan untuk talaffuz biniyah agar memantapkan hati. Nah, cuma sekarang begini, problemnya adalah ternyata niat nggak cukup sekedar niat, ya. Mesti ada caranya juga. Dan ternyata setiap sholat itu berbeda, maka berbeda pula cara niatnya, ya. Nah, ini sebenarnya pembahasannya agak panjang. Kalau Habib Umar nggak bahas ini, tapi kalau nggak saya bahas nanti membingungkan, ya.
Jadi kita harus bedakan dulu sholat itu secara garis besar ada dua. Yang pertama namanya sholat wajib, yang kedua namanya sholat sunnah. Ya, satu sholat wajib, yang kedua sholat sunnah. Apa itu sholat wajib? Apa saja yang masuk sholat wajib? Waduh, ini nggak ada yang tahu nggak sholat itu bagaimana? Ya, sholat yang 5 waktu ya. Baru kemarin saya bahas sholat ya. Di Isra Mi'raj saya bahas sholat, malah nggak ingat yang wajib itu sholat apa. Ya, sholat yang 5 waktu itu sholat wajib. Ya, ada yang kedua namanya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini banyak sekali. Tapi kalau kita kelompokkan secara umum nanti ada 3 kelompok. Satu, sholat sunnah karena ada sebab. Ya, sholat sunnah yang punya sebab. Jadi ada sebab tertentu, maka karena sebab itu kejadian, akhirnya disunahkan dia untuk sholat. Oke, secara garis besar dulu. Yang kedua, sholat sunnah yang disunahkan karena dia ada waktu. Jadi pertama karena sebab, yang kedua karena waktu. Yang ketiga, sholat yang disunahkan tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya. Oke, sholat sunnah terbagi berapa? 3. Satu, sholat sunnah yang punya sebab. Yang kedua, yang punya waktu. Yang ketiga, tidak punya sebab, tidak punya waktu. Kita bahas satu persatu. Sholat wajib nggak perlu dibahas ya, tadi sudah cukup 5, selesai. Oke. Tadi yang pertama sholat sunnah yang punya sebab. Oke. Sebab sholat sunnah yang punya sebab itu terbagi 3 lagi. Sholatnya mendahului sebab. Jadi sholat dulu baru sebab. Ada yang sebab dulu baru sholat. Yang ketiga sebab berbarengan dengan sholat. Oke, saya kasih contoh. Misalkan kita salah satunya ya, sholat tahiyatul masjid. Kenapa kita disunahkan sholat tahiyatul masjid? Karena ada sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Oke, pertanyaannya, mana yang dulu? Sholat dulu atau masuk masjid dulu? Artinya begini, cara yang benar itu kita masuk masjid kemudian sholat sunat, atau sholat sunat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu baru sholat sunat. Berarti sebabnya dulu atau sholatnya dulu? Nah, itu contoh sholat sunnah yang punya sebab. Poin pertama, sebab mendahului sholat. Karena ada sebab maka kita sholat. Oke. Yang kedua, sekarang sholatnya dulu baru sebabnya. Apa contohnya? Sholat sunnah safar. Tahu sholat sunnah safar? Jadi mungkin yang bagi yang belum tahu, jadi ketika kita akan safar, mau mudik ya, nanti sebentar lagi lebaran, mau mudik atau mau bepergian jauh, itu salah satu sunnahnya, salah satu anjarannya adalah melakukan sholat sunnah. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau sholat sunnah safar, kita safar dulu baru sholat, atau kita sholat dulu baru setelah itu berangkat safar? Sholat dulu baru berangkat safar. Berarti sholat dulu atau sebabnya dulu? Sholatnya dulu baru sebab. Berarti sholat mendahului sebab. Tadi yang pertama sebab mendahului sholat, yang kedua sholat mendahului sebab. Nah yang ketiga sholat dan sebab berbarengan. Apa contohnya? Sholat gerhana. Ya. Ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, kita dianjurkan sholat gerhana, ya, sholat sunnah gerhana. Oke, apakah gerhana dulu baru kita sholat? Atau sebelum gerhana kita sudah sholat? Atau berbarengan dengan gerhana itu kita sholat? Berbarengan dengan gerhana itu. Nah, jadi sebenarnya kalau nanti dalam bab sholat gerhana, yang dianjurkan itu adalah memulai ketika awal gerhana dan diakhiri sholat itu sampai dengan akhir gerhana. Anjurannya. Makanya sholat gerhana itu panjang. Nanti salah satu riwayatnya kan 4 rakaat ya. Satu rakaat pertama itu surat Al-Baqarah sekitar 200 ayat. Rakaat ketiga surat Al-Baqarah sekitar 150 ayat. Rakaat ketiga 2 tadi, rakaat ketiga 100 ayat, rakaat keempat sekitar 50 ayat. Ada lagi yang menyatakan rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran, rakaat ketiga surat An-Nisa, rakaat keempat surat Al-Maidah. Aslinya seperti itu. Kenapa? Karena memang anjurannya dari awal gerhana sampai dengan akhir gerhana. Anjurannya memang seperti itu. Jadi kalau kita kan memang yang mempersingkat-singkat saja, ya. Salat tarawih saja waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar gitu kan.
dikumpulkan semuanya itu Yasin, Allahu Akbar, Nun, Allahu Akbar, ya, Alif Lam Mim, Allahu Akbar, Alif Lam Ra, Allahu Akbar gitu ya. Padahal kalau kita baca riwayatnya Rasulullah SAW ketika sholat malam di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Ali Imran dan surat An-Nisa dalam satu rakaat. Itu yang benar. Jadi kalau kita kan sholat ngikut Nabi atau bukan? Kalau dibilang ikut Nabi, nggak kita ikuti caranya Nabi. Kalau dibilang tidak mengikuti Nabi, ya kita ngikuti siapa gitu ya, sholat siapa gitu kan. Nah itu yang mesti harus kita benahi tadi gitu ya. Makanya kan kita kalau ditanya tentang yang baik itu apa, semua orang bisa menjawabnya. Kira-kira kalau yang lebih baik, sholat itu lebih panjang atau lebih pendek? Semua akan menjawab sholat yang lebih baik itu adalah sholat yang lebih panjang ya. Tapi prakteknya banyakkan yang lebih panjang apa yang lebih pendek? Lebih pendek. Nah itu kembali lagi keimanan kita gitu ya. Tapi Ustadz kan ada hadis kalau sholat berjamaah imam jangan lama-lama, nanti kalau ada yang sibuk. Pertanyaannya lama dan sebentar itu kan relatif ya. Bagi orang yang hatinya menggerutu ketika sholat, ketika baca surat Al-Ikhlas saja itu terasa lama karena hatinya menggerutu. Tapi kalau orang yang hatinya ikut sholat, ketika dibaca Al-Baqarah pun nggak kerasa sholat itu ya, nggak kerasa, itu pasti gitu ya. Nah silakan nanti untuk kita kaji lebih dalam untuk masalah itu. Tapi intinya tadi adalah kita kembali ke sholat tadi ya gitu ya. Jadi sholat sunnah terbagi 3. Sholat sunnah yang punya sebab itu pun terbagi 3 dengan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang punya waktu. Contoh seperti sholat apa? Sholat Ramadan. Sholat apa ini? Sholat tarawih ya. Itu sholat tarawih itu ada waktunya. Waktunya kapan? Cuma di bulan Ramadan. Secara hariannya setelah melaksanakan sholat isya sampai dengan sebelum subuh ya. Itu sholat yang punya waktu. Atau contoh lainnya sholat witir. Sholat witir waktunya sama secara harian dengan sholat tarawih. Hanya kalau sholat witir itu bisa dilakukan di luar Ramadan ya. Jadi sholat witir itu bukan hanya pas Ramadan saja, di luar Ramadan pun ada sholat witir. Atau yang lain yang punya waktu, sholat duha, ada waktunya. Jadi kalau kita berbicara mengenai sholat sunnah yang punya waktu, berarti ada waktunya kapan melaksanakan sholat itu. Nah ketika kita menemui waktu itu, dianjurkan untuk melaksanakan sholat itu, namanya sholat sunnah yang punya waktu. Nah ada lagi yang ketiga, nggak ada sebab, nggak ada waktunya. Nah ini orang-orang yang level keimanannya sangat tinggi. Kenapa? Kalau kita sudah ada waktunya, ada sebabnya saja nggak sholat ya, apalagi nggak ada sebab, nggak ada waktu, malah nggak sholat. Nah ini ada orang yang sangat ingin dekat sama Allah, karena kan dalam hadisnya tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, artinya ketika sholat. Jadi orang itu sangat merindukan Allah, dia punya komunikasi yang baik sama Allah, jadi pengen sholat terus. Nah pengen sholat wajib sudah. Sholat yang punya sebab nggak ada sebabnya. Sholat punya waktu nggak ada waktunya. Nah apakah ada? Apa masih bisa dia sholat? Boleh. Nanti namanya sholat sunnah mutlak. Oke, jadi apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Jadi dia sekedar sholat saja. Sholat saya takbiratul ihram, kemudian sholat terus, ya sudah niatnya saya sholat sunnah, udah. Namanya sholat sunnah mutlak, tanpa sebab, tanpa waktu. Yaitu pembagian sholat dari sisi wajib dan sunnahnya. Oke. Cara berniat untuk sholat ini berbeda. Secara umum dikelompokkan menjadi 3. 1. Cara sholat untuk sholat fardu. Yang kedua, cara niat untuk sholat fardu. 1. Yang kedua, cara niat untuk sholat sunnah yang punya sebab atau punya waktu. Yang ketiga, cara niat untuk sholat sunnah mutlak. Itu 3 hal, nanti caranya beda-beda. Oke. Sebelum ke sana, ini wawasannya terlalu besar ya, terlalu jauh ya. Nanti supaya bisa nangkap ya, nanti kita ulangi kalau terlalu banyak materinya. Oke. Nanti dalam sholat itu ada beberapa poin-poin yang harus dilafalkan dalam niat kita. Di antaranya yang pertama disebut dengan istilahnya qasdul fi'li. Yang pertama, qasdul fi'li. Apa itu qasdul fi'li? Memaksudkan dalam hati perbuatan yang kita lakukan itu apa? Ya, jadi menyengaja untuk menyebutkan dalam hati kita perbuatan yang kita lakukan itu apa?
Jadi kalau kita mau sholat, kita sebutkan saya mau sholat. Kalau wudu berarti saya mau wudu. Kan usolli berarti kan saya mau sholat. Nawaitul wudu, saya berniat wudu. Nah itu namanya qasdul fi'li. Menyebutkan atau menyengajakan dalam hati, membersihkan dalam hati perbuatan apa yang akan kita lakukan. Itu mesti ada dalam niat. Jadi kalau saya niat ibadah itu nggak cukup. Harus disebutkan ibadahnya apa. Ya, harus disebutkan ibadahnya apa. Saya sholat atau saya wudu, saya haji, saya umrah. Ya, tidak cukup saya ibadah. Allahu Akbar, dalam hati saya niat ibadah, nggak cukup. Harus qasdul fi'li. Ya, menyebutkan perbuatannya, itu satu. Yang kedua namanya qasdu at-ta'yin, qasdut ta'yin. Apa itu qasdut ta'yin? Memaksudkan dalam hati rincian dari ibadah yang kita lakukan tadi. Maksudnya begini, sholat itu kan nggak cuma satu jenis. Tadi kan kita sebutkan macam-macamnya. Puasa pun nggak cuma satu jenis, banyak macam-macamnya. Nah, kalau kita niat sholat, sengaja saya sholat, itu nggak cukup. Ya, kalau sengaja saya ibadah nggak cukup, sengaja saya sholat itu pun belum cukup. Kalau mau cukup apa? Detailkan sholat apa? Nah, itu namanya qasdut ta'yin. Sengaja aku sholat zuhur, sengaja aku sholat maghrib. Kalau puasa, sengaja aku puasa Ramadan. Itu namanya qasdut ta'yin. Jadi qasdul fi'li, yang kedua qasdut ta'yin. Ada lagi namanya istilahnya qasdul fardi. Apa itu qasdul fardi? Memaksudkan dalam hati bahwa yang kita lakukan itu adalah ibadah yang wajib. Ya, ibadah yang wajib. Nanti kalau sunnah berarti qasdus sunnah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau tadi kan 3 pembagiannya. Cara berniat untuk sholat wajib, cara berniat untuk sholat sunnah yang punya waktu dan sebab. Yang ketiga, cara berniat untuk sholat sunnah mutlak. Kalau sholat fardu dulu, itu minimal harus ada 3 yang wajib dalam niat itu. 1 qasdul fi'li, yang kedua qasdut ta'yin, yang ketiga qasdu al-fardi. Berarti apa? Minimalnya kalau dalam bahasa kita usolli fardhol maghribi, itu minimal. Kalau dalam bahasa Indonesianya sengaja aku melaksanakan fardu maghrib atau sholat maghrib yang fardu. Kalau sengaja aku sholat maghrib itu belum cukup. Sengaja aku sholat zuhur itu belum cukup. Usolli zuhra belum cukup. Harus ada usolli qasdul fi'il, fardho qasdul fardi, az-zuhra qasdut ta'yin. Nah, jadi yang wajib dari niat kita kan ngafal niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, semua itu panjang itu yang wajib itu cuma yang 3. Usolli fardhal maghribi. Usolli fardhal maghribi. Kalau salat asar usolli fardhal asri. Kalau salat isya usolli fardhal isya'i. Nah, itu yang wajib untuk apa? Salat yang wajib. Oke. Yang kedua, kalau sholatnya sholat sunnah yang punya sebab atau punya waktu, maka 2. Apa itu? 1 qasdul fi'li, yang kedua qasdut ta'yin. Berarti memaksudkan perbuatan sholat dan memaksudkan sholatnya sholat apa, itu cukup. Berarti usolli sholatat duha, usolli sholatat tarawih, itu cukup. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Ya itu sunnah nanti ya, nanti kita akan temukan itu. Tapi yang wajib itu cuma 2. Usolli sholatat duha, itu sudah cukup untuk niat. Usolli sholatat tarawih, usolli sholatal witri. Ya. Kalau tambah sunnah, usolli sunnatat tarawih, itu bagus. Tapi sunnah tidak menjadi syarat. Beda dengan fardu. Kalau fardu harus disebutkan fardhol maghribi, fardhol isya'i. Ya. Karena itu juga dalam niat puasa nanti ya, sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Ada fardinya di situ. Ya, untuk menegaskan yang saya lakukan adalah yang wajib, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam niat puasa, dalam niat sholat sunnah yang ada sebab atau ada waktu, qasdul fi'il dan qasdut ta'yin. Kalau sholat sunnah mutlak, qasdul fi'il cukup. Jadi apa qasdul fi'il? Usolli saja cukup. Allahu Akbar dalam hati, usolli sudah cukup. Jadi Allahu Akbar dalam hati, usolli, selesai. Ya, sudah sah ibadah. Jadi beda sholat, beda cara niatnya. Sederhananya begini ya, kita simpulkan lagi. Jadi kalau sholatnya sholat wajib, maka 3. Usolli fardhol maghribi, usolli fardhol subhi, usolli fardhol isya'i, usolli fardhol zuhri, usolli fardhol asri. Tidak lagi yang 5 itu kan, cuma 5 yang wajib. Nah, itu minimal 5 harus dijaga. Mau tambah boleh, tapi kurangi jangan. Ya, tambah boleh,
Tambah maksudnya apa? Tambah mustaqbilal kiblati itu sunnah. Artinya kalau nggak dibaca nggak apa-apa, dibaca dapat pahala. Kemudian adaan itu sunnah juga. Nanti lillahi ta'ala itu sunnah juga. Yang wajib usolli fardhal maghribi. Kalau sholat sunnah yang wajibnya itu adalah usolli sholatat duha, usolli sholatat tarawih, usolli sholatal witri, itu cukup. Mau ditambahkan yang lain boleh, ya, usolli sunnatat tarawih, ya, kemudian dan lain sebagainya. Kalau sholat sunnah mutlak cukup usolli, udah, usolli selesai, ya. Nah ini ketahuan nggak pernah praktek sholat sunnah mutlak, jadi ya begitu. Bingung sholli apa, ya sholli sudah selesai gitu ya. Nah cuma tambahannya dari 3 sholat ini kalau dilakukan secara berjamaah. Nah tadi kan kita berbicara yang penting sholatnya dulu. Nah 3 sholat ini manapun, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah yang punya sebab atau waktu ataupun sholat sunnah mutlak, kalau dikerjakan berjamaah dan kita posisinya sebagai makmum, maka wajib tambah 1 poin lagi. Namanya qasdul iqtida, ada niat mengikut, yang biasa kita sebutkan kata makmuman. Kata apa? Makmuman. Jadi kalau misalkan sholat zuhurnya jamaah, berarti yang wajib apa? Usolli fardhu zuhri makmuman, itu yang wajib. Kalau sholat maghrib berjamaah, usolli fardhul maghribi makmuman. Sholat tarawih berjamaah yang wajib apa? Usolli sholatat tarawih makmuman, gitu ya. Nah, jadi kalau sebagai makmum harus ada kata makmumannya. Kalau ada orang sebagai makmum tidak ada niat makmumannya, tidak sah sholat jamaahnya. Otomatis sholatnya nggak sah. Oke. Kenapa? Karena dia menggantungkan sholatnya kepada orang lain. Ya, kan dia nggak bisa tiba-tiba ruku, imamnya belum ruku, nggak bisa. Jadi dia kan harus nunggu. Saya sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surat pendek, sudah. Imamnya belum ruku-ruku. Kan nggak bisa saya duluan ya, Mam, gitu, nggak bisa. Nggak bisa kan? Jadi kita kan tergantung sama imam. Nah, karena kita tergantung sama imam, harus ada kita niatkan bahwa saya ngikut dia. Kita ngikut dia, gitu ya. Karena itu harus tambah makmuman. Ya, bisa dipahami poinnya tadi ya. Yang wajib itu 321 plus 1 untuk semua sholat kalau sebagai makmum. Sekarang pertanyaannya, ini karena mayoritasnya makmum, cukup. Kalau niat imaman bagaimana? Tadi kan makmuman ya. Kalau makmuman wajib. Kalau imaman bagaimana? Nah ini hanya imam yang tahu ini. Ini kaji-kaji imam saja ini, ya. Nanti kalau barangkali kita diantara kita jadi imam harus tahu ini. Oke. Secara umum, saya bilang secara umum artinya tidak semua ya. Secara umum niat imaman itu tidak wajib. Ya. Yang wajib adalah niat sebagai makmum. Niat sebagai imam itu enggak wajib. Jadi kalau imam usolli fardhal maghribi itu sudah sah sebagai imam. Mau ditambahkan imaman bagus ya. Tapi kalau dia tidak meniatkan imaman, dia tidak dapat pahala sholat jamaah. Dia cuma dapat pahala sholat, tapi nggak dapat pahala sholat jamaah. Oke, saya ulangi kasusnya ya. Sahkah seorang imam yang sholat, tapi dalam sholatnya tidak niat menjadi imam? Sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Jadi dia jadi imam, tapi seolah-olah sholat sendirian, gitu ya. Secara umum, tapi ada juga beberapa sholat yang wajib untuk niat imam. Apa kaidahnya? Sholat yang cuma bisa dilakukan dengan cara berjamaah, maka imam wajib niat menjadi imam. Sekarang saya tanya, apa sholat yang baru bisa sah kalau jamaah? Kalau sendiri dia nggak sah. Kalau jamaah baru sah. Kira-kira sholat apa? Sholat Jumat. Salah satunya. Nanti ada 3 atau 4. Salah satunya sholat Jumat. Sholat yang baru bisa sah dilakukan dengan cara berjamaah, maka saat itulah baru niat imam jadi wajib. Saya ulangi lagi kasusnya. Secara umum, artinya 70%, 80% sholat, apakah wajib untuk imam itu niat sebagai imam? Tidak wajib, sholatnya tetap sah, tetapi tidak dapat pahala jamaah. Tapi ada beberapa sholat yang imam pun wajib untuk niat menjadi imam. Apa kaidahnya? Sholat yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara berjamaah, ya. Maka imam harus niat imam. Maka kalau imam sholat Jumat tidak niat imaman, otomatis sholat imamnya nggak sah, ya. Sholat imamnya nggak sah. Jadi
ini kan kita baru satu itu ya, satu rukun ya, kan 17 ya. Ternyata satu rukun ini ternyata mungkin ada orang yang sholatnya nggak sah gara-gara satu rukun ini baru nomor 1 ya, belum nanti nomor 2, 3. Makanya kalau belum terlalu paham mengenai fikih sholat, kita sholatnya di belakang saja, lebih aman gitu ya, lebih aman gitu ya. Kadang itu kita begini masalahnya, problemnya kadang di situ, kita pengetahuan mengenai sholatnya minim, tapi pengennya di depan gitu ya, pengennya di depan gitu ya. Nggak bisa begitu ya. Jadi kita harus memperhatikan, kecuali kalau kasusnya satu kampung nggak ada yang bisa imam semua. Nah itu beda kasus. Sementara sholat jamaah harus dilakukan terus. Artinya dalam satu wilayah harus ada, karena sholat jamaah kan fardu kifayah. Satu kampung minimal ada satu sholat jamaah. Nah kalau mau tidak mau semuanya kualitasnya grade C semua gitu ya, ya mau tidak mau salah satu yang paling minim lah itu menjadi imamnya. Tapi kalau ada yang grade A, grade B, grade C gitu ya, ya dahulukan yang grade A, jangan dahulukan yang grade C gitu ya. Nah, jadi itu yang lebih prioritas gitu ya. Makanya saya itu pernah ditanya, Ustadz, kira-kira kalau misalkan disuruh memilih mana yang lebih baik, imam yang lebih paham mengenai fikih sholat atau imam yang lebih tua yang harus diutamakan? Tapi praktek kita umumnya, kalau ada orang tua, sudah tua jadi imam sepuh, itu sampai nggak bisa jadi imam lagi, itu nggak akan mundur-mundur. Umumnya seperti itu. Ya, jadi diturunkan langsung oleh yang punya kekuasaan ya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya, jabatannya. Ya kalau dia sholatnya benar nggak masalah. Kadang kan problemnya adalah sholatnya ya seadanya, tapi tidak merasa sadar diri hingga akhirnya yang seharusnya jadi imam tidak menjadi imam, seperti itu. Meskipun nanti kita akan temukan ada perbedaan pendapat. Jadi kalau secara urutan, kalau saya pribadi lebih memilih yang paling utama jadi imam adalah orang yang paham fikih. Nah, ada dua orang nih, yang A paham fikih juga, yang B paham fikih juga. Nah, baru saat itu mana yang lebih tua? Mana yang lebih tua? Karena memang ada hadis yang menyebutkan bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling tua. Tapi ada juga hadis dalam riwayat lain yang menyebutkan yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paham fikih. Nah, jadi menggabungkan dua hadis itu apa? Jadi yang paling tua atau yang paling paham fikih. Nah, cara menggabungkannya seperti itu. Yang paling urgent untuk diutamakan yang mana? Paham fikihnya dulu. Maka siapa yang paling paham fikih di kampung itu yang paling berhak untuk jadi imam. Kalau ternyata ada dua orang yang paham fikih atau tiga orang atau semuanya satu kita ini semua paham fikih gitu ya, tahu caranya berniat, ya niat saja gitu kan. Ya karena kan baru nomor 1, baru nomor 17 ya, niat saja gitu ya. Nah maka ya dalam hal ini baru memilih siapa yang lebih tua. Nah itu di situ babnya di situ. Kalau sama-sama tua semua, karena kan jamaah mushola tua semua ya, usianya sama. Nah itu nanti sebelumnya gitu ya. Karena kalau fasih tidak fasih itu nanti urutannya setara dengan yang paham tidak paham fikih gitu ya. Karena orang kalau dia paham fikih dan menyadari dirinya nggak fasih, dia nggak akan maju jadi imam. Jadi itu setara lah ibarat. Nah jadi mana yang dipilih? Yang pertama kali tinggal di daerah itu ya. Karena kan ada yang pendatang, ada yang mungkin dia sudah lahir dari sana gitu ya. Kebetulan sama-sama belajar di luar negeri, sama-sama paham fikih, sama-sama fasih bacaannya, sama-sama umurnya. Karena lahirnya di tahun yang sama. Berarti siapa yang dahulu tinggal di kampung itu, ya? Apakah dia ada yang salah satunya pendatang? Oh berarti yang lahir di sana yang diutamakan menjadi. Jadi memilih imam itu saja itu ada seleksinya, ketat, gitu ya. Nah, kadang memilih imam kita nggak seleksi, nggak ketat. Ya sehingga ketika memilih yang lebih dari sekedar imam, kita pun asal-asalan memilihnya gitu ya. Kenapa? Karena dari hal yang paling kecil saja sudah tidak benar caranya seperti itu ya. Oke, cukup kita bahas niat saja ya. Jadi sekarang niat aja dulu gitu ya. Niat saja dulu ya, nanti sholatnya minggu berikutnya ya. Takbiratul ihram insyaallah di minggu pertemuan berikutnya. Oke.